Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Jagat Ramigasi yang ada di UPT SV5 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Baik, di kesempatan sore hari ini kami di lokasi wilayah Ramigasi UPT SV5, dan kebetulan di kesempatan sore hari ini kami berada di jalur 4 baru. Nah, jalur 4 baru itu adalah salah satu wilayah yang ada di UPT SV5. Baik, perlu kami sampaikan bahwa saya di kesempatan sore ini akan mereview lagi kondisi lahan lokasi Ramigasi yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, kenapa untuk di jalur 4 ini memang kelihatannya seperti apa ya, tidak ada penghuni, tapi intinya bahwa sebenarnya untuk jalur 4 baru ini masih banyak rumah warga yang masih aktif ditempati. Karena untuk saya melihat dalam meliput kegiatan ini adalah di bulan berapa ini, bulan 7 kemarin, karena baru akan kami upload mungkin di bulan Agustus. Nah, kenapa untuk lokasi lahan warga Ramigasi masih kelihatan kosong, tidak ada tanaman? Karena memang di jalur 4 ini hampir rata-rata setiap tahunnya itu memang banyak yang ditanami padi. Jadi ini salah satu contoh yang masih hamparan, banyak berumput. Itu nantinya akan disemprot dengan racun rumput. Nah, setelah itu dibakar, baru nanti mungkin antara bulan 10 sampai bulan 11 itu kan memang musim tanam padi. Jadi bukan artinya untuk di jalur 4 ini bukan tidak ada penghuninya, banyak sih juga penghuni. Nah, memang untuk hamparan yang pada saat ini belum tergarap memang kedepannya disiapkan untuk ditanami padi, bukan untuk buah-buahan. Jadi memang seperti itu. Nah, kenapa untuk ini kelihatan jalan-jalan masih berupa rumput? Nah, tadi memang kami ketemu dengan salah satu warga jalur 4, langsung kami tanyakan kenapa untuk jalannya masih banyak rumput. Memang untuk rumput ini perlu kami sampaikan, yang posisi di UPT SV5 ini cukup luar biasa, proses kembang tumbuhnya sangat subur sekali. Jadi sering kami kerja baktikan, kami royongkan, jadi kalau tidak sampai 2-3 bulan itu tidak cepat. Tapi ada juga sih manfaatnya, bahwa rumput-rumput yang ada di pinggir jalan ini memang dimanfaatkan ke beberapa masyarakat yang punya peliharaan seperti sapi, jadi tidak mubadir. Baik, jadi untuk posisi jalur 4 ini dihuni mungkin kalau dari penempatan awal sih itu bisa sampai mungkin 20 sampai 35 KK ya untuk wilayah jalur 4 ini kurang lebihnya. Tapi pada saat ini memang ada beberapa rumah yang memang sudah ada yang dijual, ada yang ditempati. Jadi memang permasalahan di wilayah Ramigasi seperti itu. Jadi itu pun tidak menyurutkan teman-teman yang masih pengen beraktivitas di wilayah Ramigasi. Jadi kalau yang memang pulang ya mungkin sedikit banyak perlu kami sampaikan bahwa di SV5 ini khususnya jalur 4 baru ini masalah program pemerintah itu sering masuk ya untuk tahun ini. Contohnya seperti listrik itu sudah selesai. Masyarakat mungkin sekitar sebulan sampai 2 bulan ini sudah menikmati secara normal walaupun tidak 100%. Nah, jadi hal penting yang kami sampaikan lagi adalah bahwa untuk jalur 4 ini hampir 95% itu sudah juga baru-baru ini menikmati program pemerintah, yaitu masalah rehab rumah.
Ya kalau yang tidak paham dengan rehab itu intinya dandani omah dibiayai karo pemerintah. Nah, kemarin itu untuk biaya rehab rumah itu kalau satu rumah, kebetulan saya juga terlibat di situ untuk membantu mengondisikan masalah siapa yang dapat dan siapa yang belum dapat. Jadi yang sudah dapat itu kalau kami ketahui bahwa dari anggaran pemerintah itu sekitar 20 juta ya. Nah, setahu saya sih untuk yang 17,5 itu berupa material. Nah, mungkin yang 2,5 itu berupa uang. Jadi uang itu untuk uang swadaya. Jadi intinya untuk biaya kerja bakti. Nah, tapi ada juga yang mungkin masalah itu ditukangkan, dicarikan orang kerja. Jadi dengan anggaran sekitar 2,5 dipastikan nombok. Jadi seperti itu, memang itu bahasanya dari pendamping, memang dengan uang 2,5 itu memang untuk kita diminta untuk apa ya namanya, lebih bijak untuk mengelola uang yang 2,5 itu. Bagaimanapun kalau kita terapkan di masalah pengerjaan itu memang tidak cukup. Itu hanyalah uang sebatas mungkin perangsang. Jadi memang rata-rata yang kemarin dapat bedah rumah kalau memang pengen kelihatan bagus ya memang nombok seperti itu. Jadi juga perlu kami sampaikan ya untuk wilayah Tramigasi yang ada di UPT SP5 ini, untuk potensi ternak seperti sapi ini kelihatan memang wah luar biasa ya untuk potensinya di sini. Karena tuh makanan ternak seperti rumput itu lebih dari cukup lah di sini. Jadi siapapun kelihatannya sih untuk berternak sapi yang ada di wilayah Tramigasi itu sangat-sangat potensi. Nah, kalah menariknya sekali lagi juga perlu kami sampaikan bahwa di SP5 ini ada beberapa warga Tramigasi yang di situ tidak hanya satu daerah asal. Nah, contoh di SP5 itu yang dari Jawa aja ada dari Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Magetan, Jombang, seperti itu. Jadi yang kemarin dari angkatan yang dari Jawa Tengah, dari daerah Magelang. Dan ada lagi yang mungkin masalah tempatan asli penduduk lokal lah, penduduk tempatan itu sekitar 200 kakak. Jadi untuk SP5 sendiri perlu kami sampaikan bahwa penempatan awal itu sekitar 400. Jadi yang 200 memang dari daerah asal, yang 200 dari tempatan asli. Artinya memang penduduk asli daerah sekitar wilayah UPT SP5. Jadi seperti dari Desa Induk, Desa Salebatu. Nah, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa sering sih ada komentar-komentar dari penggemar video saya menanyakan bahwa hamparan seperti ini memang ini lahan apa sih Pak ya, perlu kami sampaikan memang ini lahan basah. Artinya basah itu tidak harus seperti gambut, enggak sih, memang kebetulan memang di SP5 ini daerah pasang surut. Jadi tidak bisa serta-merta walaupun sudah kita paret tanah bisa kering seperti di daerah mungkin perbukitan lah, walaupun tidak gunung, bukit-bukit. Memang karena untuk SP5 ini sendiri dari beberapa lokasi itu yang namanya lahan basah, karena di sini juga daerah pasang surut. Jadi sebenarnya untuk pengairan, masalah air-air yang menggenang di lokasi itu sudah lancar sih sebagian, karena memang ada beberapa program pemerintah
yang waktu baru-baru inilah ada pembersihan paret, ada yang namanya pembersihan paret cacing. Jadi banyak hal-hal lah yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi di situ masalah penggunaan paret sebenarnya untuk mengurangi atau mengaliri atau kebutuhan lahan itu sendiri. Jadi memang proses untuk pengeringan lahan di sini tidak bisa 100% karena itu katakanlah memang pas tidak pasang kita untuk membuang air dari lokasi yang bisa menghilangkan pirit-pirit lahan itu. Sebenarnya kalau tidak daerah pasang surut ya langsung kering sih, karena memang daerah pasang surut. Jadi setelah air mengalir hampir setengah hari itu, kalau pas air pasang ya lahan itu akan kembali basah. Jadi tidak bisa 100% itu kering, itu tidak bisa ya. Cuman bedanya kalau yang ada di jalur 4 ini memang istimewa untuk tanaman padi. Jadi walaupun tanahnya itu anggaplah basah terus, itu mungkin tidak begitu masalah sih. Ya mungkin mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sana. Memang di daerah jalur 4 ini dari awal sampai sekarang itu yang paling cocok itu memang padi ya. Beda di jalur lain, mungkin yang cocok untuk padi di SP5 ini pertama jalur 5, terus jalur 4. Jalur 5 itu kanan kiri lah, artinya jalur 5 baru dan jalur 5 lama itu selalu sering ada yang menanam padi. Tapi kalau seperti jalur 3 lama maupun baru, jalur 2 lama maupun baru, juga 1 lama maupun baru, itu untuk memang akhir tahun-tahun ini memang kalau kami lihat tidak ada yang namanya tanaman padi. Jadi untuk saat ini sih petani yang ada di SP5 itu cenderung ke sayuran dan buah-buahan. Nah di situ hampir rata-rata itu 70% atau 60% ya. Itu masyarakat itu sudah kulihat pasti sudah berminat untuk ternak, karena untuk ternak itu sendiri sangat potensi ya di SP5. Juga pas kita mau butuh, misalnya mau butuh dana, memang gampang. Di Tanjung Silor itu sudah ada pelayanan yang namanya kalau di Jawa itu yang memang orang punya bisnis masalah daging ya, baik itu daging kambing maupun sapi. Jadi di sini kalau masalah itu sudah lancar, aman, terkendali. Jadi mau ternak berapa ekor pun kalau di daerah SP5 itu tidak sulit ya untuk proses penjualan nanti. Jadi di mana kita butuh dana, kita langsung ngebel, komunikasi dengan kalau di Jawa itu katanya blantik itu. Jadi di situ tidak perlu waktu lama lagi, sama yang punya profesi seperti itu langsung didatangi. Di situ ada transaksi tawar-menawar. Jadi memang yang terjadi di SP5 seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ternak yang ada di sini itu tidak cocok. Tidak perlu khawatir.